Kajian Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira." Apabila kalian menghadiri seorang yang sakit atau seorang yang mayit, meninggal, maka janganlah kalian mengatakan melainkan hal yang baik. Maka hendaklah kalian mengatakan hal yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sungguhnya malaikat mengaminkan terhadap apa yang kita katakan dalam keadaan tersebut. Maka ini adalah poin yang kedua, yaitu pertama mentalkinkan, kemudian yang kedua yaitu mengatakan hal-hal yang baik dan mendoakan si mayit. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan juga kata Syekh di sini, bukan hanya mendengarkannya saja, mendengarkan kepada si mayit yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan. Akan tapi menuntun dia, Pak. Kita tuntun ayah kita. Kita tuntun ibu kita. Kita tuntun orang yang akan menghadap Allah. Kita tuntun pelan-pelan. La ilaha illallah. Biasanya kalau orang akan menemui ajalnya agak berat dia. Kita enak, mudah. Dia agak berat. Mungkin dia akan mengatakan la ilaha illallah. Hati sudah menangis dibuatnya. Tapi kita tetap berupaya agar dia mengucapkan akhir daripada perkataannya adalah kalimat tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengucapkan hal ini, yaitu di akhir dari perkataan kita adalah tauhid. Kita mendikte atau menuntun saudara kita yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengucapkan kalimat at-tauhid, bukan hanya memperdengarkannya sehingga berlahan, bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la, tapi perlahan. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Asy-Syaikh menjelaskan, amma qira'atu Yasin 'indahu wa tawjihuhu nahwal qiblah, adapun membaca surat Yasin keadaan orang sakit yang akan meninggal atau setelah dia meninggal, atau menghadapkan si mayit orang yang akan meninggal ini juga ke kiblat, falam yasihhu fihi hadits, maka dalam hal ini hadisnya tidak ada yang sahih. Kami telah mencari beberapa pendapat para ulama tentang hadis ini, tentang hadis membaca Yasin. Yang paling derajatnya paling lumayan adalah hadis iqra'u ala mautakum Yasin. Ini hadis yang paling lumayan. Iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan buat orang yang akan mati di antara kalian adalah Yasin. Atau bacakan buat orang yang mati di antara kalian adalah surat Yasin. Ini hadis yang lumayan. Namun dijelaskan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Abu Ishaq Al-Huwaini merupakan muhaddits dari Mesir, muhaddits Sunni. Dia menjelaskan hadis yang paling lumayan adalah ini. Dan yang lainnya mungkar, maudhu hadisnya. Adapun hadis ini apakah sahih? Bukan. Ternyata hadis ini juga dhaif. Hadisnya lemah, Pak. Ternyata hadis yang paling lumayan ini ternyata derajatnya adalah dhaif, yaitu lemah. Tentang syariat pensyariatan membaca surat Yasin. Kita dianjurkan untuk mengatakan hal-hal yang baik. Kita mendoakannya, mengatakan hal yang baik. Membaca Al-Quran silakan secara umum. Tidak harus menentukan surat Yasin atau surat ini dan surat itu. Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Maka ini adalah hal yang penting ketika seorang semakin dekat kepada kematian. Maka kita segera mentalkinkannya. Dan bukan hanya memperdengarkannya. Kemudian mengatakan hal-hal yang baik dan mendoakan untuknya. Kemudian masalah surat Yasin adalah hal tersebut secara khusus tidak ada anjurannya. Tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Kemudian ma'alal hadirina ba'da mautih. Ini hal yang penting. Apa yang harus dilakukan seorang setelah kematiannya? Setelah kematian saudaranya. Nah, setelah kematian, maka yang pertama yang dilakukannya adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah an yughmidu ainah. An yughmidu ainaihi. Yaitu untuk memejamkan matanya.
Karena jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ruh tersebut ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti aliran, mengikuti dari bawah. Dari ujung kaki terus naik, kemudian ketika di tengah mata berada di tengah, dan kemudian terakhir ke atas. Ketika dicabut maka mata juga terlihat ke atas. Dan kita disunnahkan untuk memejamkannya segera. Karena apabila tidak segera maka biasanya sulit untuk dipejamkan karena kaku. Dan lebih agak mengerikan bagi seseorang, bagi sebagian seorang. Maka yang harus dilakukan setelah meninggal langsung menutup matanya. Diarahkan ke bawah sehingga matanya tertutup. Jamaah melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pada kematian innalil mauti lasakarat. Sungguhnya pada kematian tersebut terdapat sakaratul maut. Yaitu sakarat, yaitu rasa sakit yang luar biasa. Nabi SAW orang pilihan, beliau merasakan hal tersebut. Makanya di dalam Al-Quran Pak, yang lagi ngafalin juz amma ya, surat keduanya apa Pak? Surat kedua setelah amma yatasaalun apa Pak? Apa artinya? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan ghalqa, dengan keras. Wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat maut yang mencabut nyawa dengan perlahan. Dan yang paling ringan adalah bagaikan adanya sebuah kayu yang padanya ada duri-duri. Kemudian dimasukkan ke dalam bulu domba, kemudian ditarik. Maka kita akan melihat pada benda tersebut bulu-bulu domba yang tercabik disebabkan benda tersebut. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan innalil mauti lasakarat. Maka yang pertama adalah yang dilakukan adalah ketika meninggal maka hendaklah memejamkan mata. Kemudian wa yughattu bi thawbihi yasru jami'a badanihi. Kemudian yang kedua adalah hendaklah menutup seluruh badannya. Menutup seluruh badannya. Kemudian juga mendoakan si mayit. Dalam keadaan ini mendoakan si mayit. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi SAW menghampiri jenazahnya Abu Salamah, yaitu suami daripada Ummu Salamah. Yang terakhir Ummu Salamah ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menutup wajahnya, kemudian Rasulullah SAW juga menutup matanya, kemudian Rasulullah SAW menutup badannya, kemudian setelah itu Rasulullah SAW juga mendoakan untuk Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan tinggikanlah derajatnya. Maka ini adalah yang pertama yang dilakukan, yang perlu dilakukan setelah seorang menghadiri seorang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup wajahnya, kemudian juga dia menutup seluruh badannya, kemudian mendoakannya. Kemudian poin yang berikutnya adalah yaitu segera untuk mempersiapkan pelaksanaan jenazahnya. Segera mempersiapkan untuk pelaksanaan pengurusan jenazah. Hal ini selaras dengan apa yang Nabi SAW dalam sebuah hadis, asri'u bil janazah, yaitu segeralah kalian dalam penyelenggaraan jenazah. Jadi bukan malah dibuat acara-acara yang luar biasa, sebagaimana pada agama-agama yang lainnya. Acara hari pertama, hari kedua diberi pengawet dan lain sebagainya. Akan tapi itu segera sesuai dengan sabda Nabi SAW, asri'u bil janazah, segeralah kalian dalam penyelenggaraan jenazah. Sehingga setelah hal tersebut, setelah dia menutup wajahnya, kemudian dia mempersiapkan untuk penyelenggaraan jenazah tersebut. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian juga di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hendaklah mereka memperhatikan dan segera menyelesaikan hutang piutangnya. Nabi SAW tidak mensalatkan seorang yang memiliki 2 dinar yang menjadi tanggung jawab orang tersebut. Kemudian bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya salah seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Baru Nabi mensalatkan. Itu artinya penyegeraan terhadap utang piutang si mayit merupakan salah satu yang dianjurkan setelah si mayit meninggal dunia. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang berikutnya yang kita anggap penting setelah si mayit diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu adalah poin yang berkaitan tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang hadir ketika nyawa telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi, yang pertama adalah menutup mata si mayit, kemudian menutupnya seluruh badannya, kemudian mendoakannya, kemudian segera mempersiapkan penyelenggaraan jenazah, kemudian juga dia berusaha untuk menyelesaikan kewajiban atau tanggung jawab si mayit. Kemudian kita masuk kepada poin yang berikutnya. Poin yang keempat, Pak. Poin yang pertama tadi terkait orang sakit. Poin yang kedua yang hadir mentalkinkan. Poin yang ketiga hal yang dilakukan yang hadir. Sekarang poin yang keempat, apa yang dibolehkan bagi orang yang hadir. Apa yang dibolehkan untuk dilakukan bagi orang yang hadir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah peserta daurah ta'ziyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah yang dibolehkan bagi orang yang hadir dalam takziah tersebut adalah membuka wajah si mayit dan menciumnya. Membuka wajah si mayit dan menciumnya. Jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kala itu yang masuk ke dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat yang lain tidak berani masuk karena di dalamnya ada Aisyah. Menunggu Abu Bakar datang. Ketika Abu Bakar datang, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Membuka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersedih. Kemudian beliau mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kedua mata ini. Dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikatakan dalam faqabbalahu baina ainaihi. Maka Abu Bakar mencium Rasulullah di antara kedua matanya, bagian kening. Kemudian Abu Bakar mengatakan, sungguhnya engkau dalam keadaan luar biasa, baik dalam keadaan hidup maupun meninggal. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi ya nabiyallah, demi ayah, demi Allah, ibu dan ayahku menjadi tebusannya, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, la yajma'ullahu 'alaika mautaini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggabungkan engkau terhadap 2 kematian. Ammal mautatul ula faqad mittuha. Maksudnya adalah dari perkataan ini dijelaskan oleh ulama, dijelaskan di sini adalah engkau akan menghadapi kematian yang sekali ini saja. Sekali ini saja. Kemudian setelahnya engkau dalam keadaan hidup ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesedihan yang sangat dahsyat di hati kaum muslimin dan terutama di hati orang-orang, di hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedatangannya Rasulullah merupakan hadiah yang sangat luar biasa bagi mereka. Sampai di sana ada riwayat mengatakan mereka bersenandung dengan tala al-badru alaina. Dan kepedihan yang paling pedih adalah kehilangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang kekaisaran Romawi dan Persia mengatakan, kami tidak melihat orang yang lebih mencintai sahabatnya melainkan kecintaan sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka lebih mencintai daripada anak mereka, orang tua mereka, karib kerabat mereka, istri mereka. Ketika berwudu, air wudu Nabi SAW diambil. Ketika berdarah terjadi pada perang Uhud, bagaimana yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah? Dia cabut dengan gigi gerahamnya, dia minum darah Rasulullah SAW. Aku ingin bergabung antara darahku dan darahmu ya Rasulullah. Kemudian bagaimana ketika Rasulullah SAW terhimpit, ketika Khalid bin Walid memutari bukit Rummah, sahabat mengelilingi Rasulullah SAW. Kecintaan yang luar biasa dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sampai Bilal bin Rabah ketika melantunkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak sanggup mengucapkan hal tersebut karena kesedihan dan kepelihan yang dia rasakan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mungkin gak terlalu merasakan, tapi mereka pasti sangat merasakan kecintaan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar membukanya. Kemudian Abu Bakar bersedih dengan keadaan tersebut, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan dibolehkan dalam hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dibolehkan, mungkin itu ayah kita, orang tua kita dan karib kerabat kita buka yang dia menjadi mahram bagi kita, kemudian kita mencium keningnya. Kemudian hal yang dibolehkan juga jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu hal yang dibolehkan di dalam hal ini, yaitu membuka dan menciumnya. Kemudian dan semua hal-hal yang tidak ada larangannya secara jelas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut juga boleh kita melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah hal yang kalau tadi kita katakan hal yang harus dilakukan, maka yang poin yang kelima adalah kewajiban kerabat setelah meninggalnya si mayit. Ini kita Pak ada 3 poin besar ya, yaitu poin masalah-masalah sebelum penyelenggaraan, masalah penyelenggaraan, kemudian nanti kita masuk kepada tata cara atau praktek. Maka kita masih pada poin yang pertama, itu hal-hal yang perlu diketahui sebelum penyelenggaraan. Kita masuk kepada poin yang kelimanya. Hal yang wajib dilakukan oleh keluarganya. Yang pertama adalah yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang sakit tadi, yaitu as-sabr war ridha. Yaitu bersabar dan juga ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Dan kami sungguh akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, dan juga rasa kekurangan harta, dan juga kekurangan orang sekitar kalian, yaitu Allah wafatkan, dan juga kekurangan buah-buahan. Allah katakan وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yang ketika mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui seorang wanita yang sedang menangis berlebih-lebihan. Menangis kemudian sampai tidak kontrol. Sedih iya, namun meraung-raung dilarang. Kita akan sebutkan hal yang dilarang nantinya. Kajian Islam.